Hai semua, senang kembali temani kalian di MG Channel. Tetap selalu sehat ya, dan bahagia. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kena Bridge of Spirit adalah sebuah game untuk Microsoft Windows, PS4 dan 5 yang tokoh sentralnya bernama Kena. Dirilis pada tahun 2021, dunia fiksinya terinspirasi keindahan Jepang dan juga sakralnya Pulau Dewata Bali. Jadi tak heran jika musiknya pun sangat kental dengan suara gamelan undamani yang memang diperuntukkan bagi budaya leluhur. Kisahnya berawal ketika Kena melakukan perjalanan menuju Bukit Keramat. Dia bermaksud mencari Secret Mountain Shrine, kuil Gunung Suci. Dia melintasi sebuah hutan belantara dan bertemu saya bersaudara, dua bocah yang sedang bermain-main di tempat itu. Merasa terganggu, keduanya bergegas pergi meninggalkan Kena. Sementara makhluk-makhluk kecil lainnya mulai bermunculan meski sesekali menghilang dari pandangan. Seolah mengajak Kena bermain, mereka memperlihatkan kelucuannya. Segerombolan Ruth, sebutan untuk makhluk-makhluk lucu itu, mengerumuni Kena. Dari sinilah Kena mulai menangkapi mereka dan dikumpulkan untuk membantunya suatu hari nanti jika Kena membutuhkannya dalam perjalanan. Saat Kena duduk bercengkrama dengan para Ruth, di kejauhan tampak saya bersaudara mengintip. Kena memintanya keluar dan ikut bergabung. Setelah memperkenalkan diri, Kena utarakan maksudnya dan berharap mereka semua mau membantu menemukan Bukit Keramat. Saya bersaudara mengiyakan dengan syarat. Kena harus mengeluarkan Taro, kakak mereka yang sekarang terjebak dalam hutan dan menjadi salah satu corrupt spirit, yakni roh arwah tersesat yang berkutat dalam konflik masa lalu, sehingga tak dapat mencapai kehidupan sempurna. Kena pun setuju, karena sejatinya dia memang bagian dari spirit guide, penuntun arwah untuk para corrupt spirit agar bisa melintasi fase tersulit menuju kehidupan berikutnya. Saya membawa Kena ke desanya, sebuah desa terbengkalai di lereng gunung yang semua penghuninya roh arwah. Sesampainya Kena disapa oleh seorang kakek yang sedang mengelus satu Ruth di pangkuannya. Kembali Kena utarakan maksudnya yang hendak mengunjungi Bukit Kuil. Sang kakek menceritakan banyak hal, salah satunya tentang corrupt spirit, arwah-arwah rusak karena terjebak dalam tragedi masa lalunya dan mereka masih terikat di sini, bergentayangan di bagian lain dari hutan ini, bagian hutan yang dikelilingi energi negatif, dan Kena harus bisa menolongnya. Kisah lainnya di desa itu selalu membuat topeng kayu untuk menghormati mereka yang sudah mati. Topeng-topeng itu dipajang di tempat pemujaan yang letaknya paling tinggi di hutan ini. Seiring waktu topeng itu akan lebur menjadi abu, karena dengan cara itu mereka yang mati bisa terbantu melintasi perjalanan ke kehidupan berikutnya. Kemudian Kena sedikit bercerita tentang ayahnya yang seorang pemandu arwah. Oleh sebab itu, dia mewarisi sang ayah menjadi bagian dari spirit guide, pemandu arwah yang membantu para corrupt spirit mencapai kehidupan sempurna. Dengar itu, sang kakek langsung memberikan topeng kayu milik Taro. Dia bilang, dengan demikian Kena bisa memenuhi janjinya pada saya, hingga mereka pun akan membantu Kena sampai ke kuil Gunung Suci. Langkah awal, Kena mencoba menempelkan topeng kayu itu ke wajahnya, merasakan aura yang mengelilinginya. Benar saja, Kena bisa melihat dan merasakan keberadaan Taro. Sepertinya Taro sedang berada dalam kesulitan besar. Bahkan, dia lupa siapa dirinya. Melihat Kena, saya berteriak memanggil Taro. Dia berharap sang kakak mendengar suaranya. Tapi Kena menceritakan kondisi Taro saat ini. Mereka butuh relik untuk mengembalikan ingatan Taro. Sesaat saya teringat seseorang yang tinggal di atas sana, Tuan Rusu. Maka bertiga mereka mendatangi tempat itu. Setelah memperkenalkan Kena,
Saya pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Sembari membuka topeng, Tuan Rusu mulai menceritakan keterikatan kuil suci dengan desa mereka tinggal. Sangat kuat. Hingga ada masa di mana kuil mengikuti perputaran alam dan salah seorang warganya melakukan kesalahan fatal hingga membuat desa mereka terkena wabah mematikan. Dalam peristiwa itu Taro kehilangan kedua orang tuanya. Dia mengasuh saya bersaudara hingga akhir ajalnya. Taro menjadi arwah yang tersesat karena dia tidak rela meninggalkan kedua adiknya. Tuan Rusu sangat menyesali ketidakmampuannya menolong Taro. Tapi Kena menguatkannya. Kena berkata bahwa mereka masih bisa membantu Taro dengan 3 relik milik Taro yang masih tersebar di hutan ini. Relik pertama berupa ketakutan Taro. Relik kedua kisah cintanya, dan yang ketiga adalah penyesalannya. Tuan Rusu melirik ke arah senjata yang dipegang Kena. Dia merasakan kekuatan besar di sana. Itu yang membuatnya semakin yakin jika Kena bisa membantu para arwah tersesat untuk segera melintasi kehidupan berikutnya. Maka segera Tuan Rusu mulai memberikan ilmunya pada Kena. Meminta Kena untuk betul-betul merasakan kekuatan energi dalam senjatanya. Kesungguhan Kena tidak sia-sia. Sampai-sampai dia bisa mengilusikan senjatanya menjadi busur panah dengan kekuatan luar biasa, melesat, menembus cakrawala setara kecepatan cahaya. Perjalanan pun dimulai. Pencarian relik milik Taro diawali dengan kedatangan Kena ke rumah Tuan Rusu. Melintasi lorong dengan meluncur cepat mengikuti petunjuk yang diberikan. Namun sebelum tiba di rumah Tuan Rusu, Kena harus berhadapan dengan banyak rintangan dari para korup spirit. Energi negatif sangat terasa berporos di satu sisi gelap. Pertarungan pun tak dapat dielakkan. Dengan kemampuan yang dia miliki dan senjata di tangan, Kena terus meringsek maju, membabat habis setiap musuhnya, meski sempat mendapat perlawanan yang sangat sengit. Seperti yang diajarkan oleh Tuan Rusu, di akhir pertarungan, Kena melepas anak panah dari tongkat penuntun arwah yang dia jadikan busur panah. Seketika tampak rumah Tuan Rusu, sesaat setelah lingkaran aura negatif hancur terkena panah. Dari sana, Kena mendapatkan relik pertamanya. Ketakutan Taro sudah berhasil dia dapat. Tidak lama berselang, Kena juga sudah memperoleh relik yang kedua. Rasa cinta Taro ternyata sangat besar untuk keluarganya. Sesaat topeng kayu milik Taro tertarik ke udara, melayang sebelum akhirnya hancur dan berharap terbawa angin. Saat itulah roh arwah Taro datang dengan wujud korup spiritnya, menyerang Kena membabi buta, hingga kembali pertarungan tak bisa dielakkan. Beradu kekuatan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing, Taro betul-betul terjebak dalam wujudnya yang sekarang. Hingga Kena berusaha sekuat semampunya untuk segera menyudahi pertarungan sebelum Taro terluka. Kekuatan tongkat penuntun arwah telah menuntun Taro keluar dari lingkaran korup spirit. Dan inilah wajah Taro yang sebenarnya. Kembali dia mengingat kejadian masa lampau yang melibatkan Toshi, korup spirit beringas yang Kena jumpai di awal film tadi. Juga Jasuro, si kakek yang menyambut Kena di desa itu ternyata tetua desa, juga pembuat topeng arwah. Cerita pun mengalir ketika Toshi dan Jasuro terlibat perdebatan antara menerima atau melawan atas kondisi buruk yang melanda desa. Tak ada titik temu. Dengan keberanian juga emosi yang tak terkendali, Toshi mengabaikan nasihat Jasuro dan memilih mendatangi penguasa bukit itu, makhluk bertanduk dengan badan menyerupai naga. Merasa tidak diperdulikan, Toshi pun marah besar. Dia membidik makhluk itu dengan tombak yang diambilnya dari tempat Jasuro. Kehancuran mulai dirasakan kedua belah pihak. Tak terelakkan lagi,
berimbas pada sekitar. Toshi pun tewas dan kemudian menjadi korus spirit yang terjebak dalam pertikaiannya sendiri. Sedangkan makhluk bertanduk itu hancur lebur menjadi serpihan. Kemudian menjelma menjadi makhluk-makhluk kecil yang kita kenal dengan Ruth. Ya, Ruth adalah jelmaan makhluk bertanduk itu. Orang desa menyebutnya dengan Ruthgat. Scene beralih pada Toshi yang sekarang. Penyesalannya yang sangat dalam diutarakan pada Kena bahwa perilakunya dahulu sudah membuat warga desa menerima imbasnya. Dengan bijak Kena pun berucap, "Kita tidak ditakdirkan untuk menderita. Rasa duka itu wajar, tapi bisa mengurung kita dan merubah siapa kita." Kemudian Kena meminta Toshi untuk memaafkan dirinya sendiri, agar semuanya jadi lebih baik. Kedatangan Jesuro pun membuat Toshi melunak dan mau menerima semuanya sebagai takdir. Berdua mereka melintas dengan tenang menyeberang ke kehidupan berikutnya. Di saat Kena sendiri, dia mendengar Toshi berpesan padanya bahwa ada satu arwah lagi yang harus Kena selamatkan, yaitu para Ruth. Meski berat melepas sahabat-sahabat kecilnya, tapi Kena memilih mengembalikan semuanya pada kodrat alam. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Dikumpulkannya para Ruth untuk segera menyeberang ke kehidupan berikutnya dan kembali wujud menjadi satu kesatuan yang utuh. Bukan hanya Kena, ternyata para Ruth juga merasa sangat berat setelah sekian lama mendampingi perjalanan Kena. Mereka sempat bercanda dan saling menghibur setelah akhirnya benar-benar berpisah. Bukan hanya Kena, ternyata para Ruth juga sangat berat harus meninggalkan Kena setelah sekian lama mendampingi perjalanannya. Membentuk lingkaran, mereka mengelilingi Kena, menghibur Kena, dan mengajaknya bercanda sebelum benar-benar pergi menuju kehidupan berikutnya. Sejurus kemudian, ditandai dengan kilatan cahaya dari kejauhan tampak gagah sosok Ruthgat, meliuk-liuk berputar mengelilingi singgasananya. Sesaat kemudian, Ruthgat membungkuk dan memberi salam pada Kena. Kena pun membalasnya dengan tatapan bersahabat. Di akhir cerita, Kena melakukan meditasi di tanah kuil suci. Berharap tragedi yang pernah terjadi tidak kembali terulang.